Islam pasti ia mengatakan la ilaha illallah. Orang Muslim pasti ia paham dan mengerti mengamalkan la ilaha illallah. Sama aja saudara taat. Tetapi di dalam Al-Quran ada dua jalur. Setelah orang beriman wa amil salih, ia beramal yang baik-baik. Jalur melewati amaliyah, jalur melewati ibadah. Mantap sudah kita kalimah tauhid la ilaha illallah, perbaiki ibadah. Jalur ini dijadikan oleh Allah may ya'mal, barang siapa berbuat, jalur ini yujza bih, dibalas. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila seseorang berbuat kebaikan, kecil itu nilai kebaikan seperti sayap samud, dia akan dapat balasannya. Itulah makna melihat. Barang siapa berbuat kejahatan, kecil nilainya seperti sayap samud, ia pun akan dibalas kejahatan itu. Sudah mantap kalimat tauhid la ilaha illallah, maka jalurnya inilah dijalani. Jalur beramal yang saleh, tapi sangat berbahaya. Apabila banyak kebaikan dibalas alhamdulillah dengan kebaikan, tapi apabila banyak kejahatan dibalas dengan janji siksa Allah subhanallah. Dan ini yang dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin, jalurnya ini. Bahasa kampung jalur keuntungan, artinya menyapas karena ngaruh kepada orang bagian keuntungan. Orangnya coba-coba kalau keuntungan bahasa kampung, coba ya aku hendak hadir di peringatan Maulid Masjid Al-Kahfi. Kalau tidak dapat talon, kalau mendapat talon alhamdulillah, tapi pada dulu ambil ada sucing biasa banjar. Belum lagi asrakal habis deh jantungan. Itu kan ada hubungan kan ada yang bilang kok orang dah berdirian aja ambil itu. Jadi rakyat akan dimulai nanti akan mulai buatnya nanti mulai dulu ada remi lagi bagi wadah itu makan dulu agar dibagi ada reminya dulu. Jalan ini jalan keuntungan dia apabila dia kawa amaliyah, menjaga menghisap diri, menghitung apa nak gawi balasannya ini kawabian hitung, kemudian pian meyakini diterima Allah, yang meninggal dunia untuk, tetapi pian harus bermujahadah, pian harus bersusah payah untuk beramaliyah kebaikan, karena setiap kebaikan halangannya lebih berat. Satu orang mudah, satu berikutnya berat lagi, satu berikutnya lebih berat lagi, terus saja sampai kita akhir umur. Bukan beringan kebaikan itu apabila dikerja, malah bertambah berat karena kita orang lagi muda. Lalu salat tarawih 20 rakaat nyaman aja. Udah umur 80 tahun. Hanya mulai Allah mulai mulai itu ya imam kita panjang memamai muling bahasa si Abdul ya berarti imam normal lagi ngarannya duduk Abdul itu aja
Isi kita balamah babat ibadah. Tapi apabila kada dilaksanakan, kada dibanyaki, berbahaya apabila mati. Biar jalur ini. Biar berkeyakinan apabila aku beramal, maka amal itulah yang menyelamatkan aku. Biar dua itu. Setiap manusia amalnya yang dibalas Allah. Biar dua punya keyakinan kayak itu. Dan terbuka itu. Pasarah menhendak kayak itu. Jalan jalur melewati berpegang kepada amal, tetapi seluruhnya sangat berbahaya. Karena setiap amal syaratnya diterima itu ikhlas. Setiap amal syaratnya benar. Setiap amal syaratnya ada berbeda dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mampu setiap malam ada tertinggal salatul lahir awal. Siapa mampu mengisi lidahnya hanya dengan zikir awal. Siapa mampu matanya hanya memandang keagungan Allah, mampu. Siapakah yang mampu telinganya hanya mendengar kalam-kalam Allah dan kebaikan-kebaikan Allah, mampulah. Ada mampu ya benar. Kita ini apalagi berada di akhir zaman, jalur melewati berpegang kepada amal sangat susah. Ada Allah memberi jalur yang kedua, ada berpegang kepada amal. Jalur yang kedua melewati firman Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan olehmu wahai Rasulullah, jika adalah kamu cinta kepada Allah, ingin dekat kamu kepada Allah, namamu dimuliakan oleh Allah, hatimu diingat oleh Allah, ruh kamu beserta dengan Allah, badan jasmanimu dipelihara oleh Allah. Fattabi'uni, hendaklah kamu mengikut aku. Yuhibbukumullah, niscaya kamu mencapai makam yang namanya Allah cinta kepada kamu. Jalur yang kedua melewati jalan la ilaha illallah. Tapi orangnya beramal. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Hanya bedanya kada berpegang kepada amal, tapi bedanya di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada nur mahabbah, nur cinta kepada Allah. Kada bermujahadah, kada beramal ibadah karena cinta kepada Allah. Sembahyang tarawih 20 rakaat senang hati karena cinta kepada Allah. Walaupun badan susah, jiwa kada susah, karena jalurnya melewati mahabbah. Dia meyakini bahwa hidupnya diberi oleh Allah. Berjalanlah hidup ini dulu. Pemberian kurnia kenikmatan dan rahmat dari Allah. Karena merasa dirinya disayangi, dipelihara, diberi oleh Allah, timbul hendak bertamu dan cinta kepada Allah. Lalu amaliyah, bukan karena hendak masuk surga, karena memang cinta kepada Allah. Jalurnya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu beliau salat, beliau berkata, "Qurratu aini bis salat." Jiwaku di waktu salat
melebihi dari seluruh kesenangan, ketenangan yang katanya dunia. Ridha Allahu Akbar, luar biasa senangnya, tenangnya, tentangnya jiwa karena di dalamnya pertemuan seolah-olahnya, melihat seolah-olahnya, mendengar seolah-olahnya dengan kekasih, yaitu Allah penciptanya. Amaliyah yang sedikit 2 rakaat orang mencinta kepada Allah nilainya lebih besar ribu-ribu rakaat orang yang hanya beramaliyah berpegang kepada amal, karena nilainya Allah. Nah, jalurnya lain, jalannya melewati hati, jalannya melewati muraqabah, jalannya melewati musyahadah. Tetapi kita ni hamba yang serba kurang. Ayah apa beribadah nak cinta kepada Allah? Ayah apa ada kawan orangnya sehari-hari begawi, pedagang seharian kulit malam, jam 7 masuk kantor, jam 5 balik. Yang ditulis di kantor diperhatikan seluruh pekerjaan dunia. Yang digawi mulai jam 7 buka toko sampai jam 5 pulang, urusan duit. Balik olahraga urusannya itu. Ada maknanya jenis daripada masuk kata mengingat Allah. Kayak bahan cinta. Sadianan kalain malam kalau pahal guling mengadu. Subuh ada sembahyang. Memadar orangnya biasa benjar memadar. Berlebih di kita. Allahu Akbar. As-salatu khairun minan naum. Makin bertambah guling. Tambahi lalu asalnya aslinya ada tapi dingin baru mendingini lagi karena tahu dia jam 6 jam 7 panas ada bisa sampaikan ya kan cinta Allah Ta'ala kekawanan ada sama sekali jalur orang cinta kepada Allah ada majelis memilih majelis baca menambahi duit siap, dan majelis bicaranya hanya Rasulullah Allah cukup, aina pulang tuhuk daku bahasa banjir tuhuk dia duit sudah tahu lagi ya pokoknya sandal tak urut pada bapak dan duit ada boleh bermajelis tapi duit bertambah dia duit berkurang ampe ada jadi lagi kayak apa anaknya bermahbah kepada Allah kita kekurangan diri kita kayak ini karena berkurang tapi Allah memberikan jalan tidak melihat kekurangan diri kita tidak melihat kekurangan ilmu kita tidak melihat kekurangan himmah kita tidak melihat kekurangan tujuan hati kita tidak melihat kotornya jiwa kita Allah beri jalur yang paling mudah yaitu cinta kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini oleh Rasulullah barang saya cinta kepada aku orang berserta aku di dalam surga. Coba ya mudahnya kan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tabi'uni hanya mutaba'ah mengikut Rasulullah nang kawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sayang sidin ada mengarasi mengfardu tak ada boleh ikatan la ilaha illallah jangan ditinggalkan
Sunnahnya Rasulullah kada mengarasi. Punya kawan kawin kada. Seperti sunnah Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati amartum bisiwak inda kulli salat." Jikalau tidak mudarat kepada umatku, perintah mereka semuanya bersiwak di waktu salat. Tapi Rasulullah tidak memberitahu kita. Kalau kau bersiwak, kada apa-apa. Tapi Rasulullah kada mau kada bersiwak. Sidin siwak itu sangat dianjurkan sebelah seperti pandu oleh Jibril. Khasi itu aku sangat takutan dari Rasulullah kalau gigiku ini habis karena siwaknya. Kita ada di Karasi. Malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan beliau salatul lail. Izin wajib kepada Rasulullah. Waminal lail fatahajjat nafilatan. Sebahagian malam hendaklah bangun malam salat nafilatan lak fardu di dalam makna mufasir. Laka khusus bagi umat. Begitu Rasulullah berbicara kepada umat. Ada umat Rasulullah, saya ya Rasulullah tidak tidur malam hari, saya beribadah saja. Rasulullah takut. Kamu di malam hari kamu punya anggota, mata kamu punya hak, anggota kamu yang lainnya punya hak. Maka apabila di malam hari mengantuk, bawa tidur. Karena biasanya kalau orang mengantuk, lunglai seluruh tubuh. Ada kau berfungsi dengan sempurna, sehingga dikira memuji Allah sekalinya menyembah Allah. Disuruh oleh Rasulullah tidur kita. Ada disuruh berkhidmat. Apabila kita salat witir sunnatul muakkadah, sunat saja. Salat witir itulah yang bersolat tahajud. Apabila Rasulullah wajib, kita sunnah. Coba mudahnya mengikut Rasulullah. Tak tinggal biar salat witir kada bisa. Ada wajib, wali dia tempat nam wajib, ikut tempat nam wajib, berdosa dia. Rasulullah SAW karena kasih sayang beliau kepada kita, apabila berpuasa sunnah beliau melarang wisal, menyambung puasa tanpa berbuka. Dilarang oleh Rasulullah. Puasa sunnah, puasa hari Kamis, kada berbuka bukaan, sambung langsung hari Jumat. Dilarang oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah SAW berpuasa dilihat oleh sahabat Rasulullah kada berbuka langsung bersambung. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, biar melarang kami puasa wisa bersambung, biar bersambung. Rasulullah bersabda, innama Rabbi yut'imuni wa yasqini. Hanya saja Tuhanku memberi makan kepada aku dan meminumi aku. Aku dilihat kamu berpuasa, tapi perut kada lapar. Dilihat kamu haus, tapi kada haus. Perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beberapa hari kada makan, maka beliau menaruh batu di perut beliau. Batu ditaruh ikan pinggang. Ada makan, taruh lapar, batu ditaruh. Terjadilah di situ orang Quraisy, orang Yahudi, orang munafik mau menyerang Madinah. Bagaimana ini? Karena di Madinah makanan menipis sangat sedikit. Sedangkan Rasulullah sudah kada makan. Sahabat yang lainnya lama sudah tahan sudah. Maka ada saran daripada sahabat Rasulullah, kita bikin parit disebut barang handa. Bikinlah mengelilingi Madinah itu parit. Tapi bila orang lewat jatuh ke parit. Orang jatuh kadang aneh lagi mati. Ada bakal aneh di panah yang mati sudah jarang dah.
Pada Rasulullah berkalam dengan batu. Kalau dipikirkan oleh manusia biasa, Rasulullah itu pasti lemah. Di waktu menggali parit, ternyata ada satu tidak bisa diganti. Diganti dengan sahabat yang jago sekalipun. Ada kawan juga memecah. Assalamualaikum, angkat tangan, cung, dia bahasa Banjar. Bahasa Bahari itu cung. Apabila sudah cung tapi handa. Tapi bahasa Banjar di Jawa udah tahu. Maka diberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, kami ada kawan yang menggali, ada betul di bawahnya. Rasulullah, Bapak ada makan berapa hari? Betul benar di paruh. Nah, ada bisikat pinggang. Kalau dipikirkan secara tubuh jasmani seseorang, kalau 3 hari kada makan disuruh memecah batu, orangnya udah hulurang dah. Ada batunya mempecah. Sahabat menjaga-jaga ada yang mampunya, maka Rasulullah mengambil beliau, bahasa kita cangkul, pemecah batu. Maka diangkat oleh Rasulullah. Kemudian beliau memecah cangkul itu dengan 3 kali cangkul. Rahai batu itu menjadi pasir. Kalau dipikirkan seseorang 3 hari kada makan, puluhan orang sudah kada mampu, tapi Rasulullah itulah makna sabda beliau, innama rabbi yut'imuni wa yasqin. Tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada lemah. Karena Allah Ta'ala memberi Rasulullah, walaupun beliau tidak makan makanan dunia, tapi Allah akan memberi kekuatan sebagaimana orang yang memakan. Nasi yang kita makan dunia, karena itulah setelah dimakan masuk ke dalam perut, punya rahasia yang diberi Allah di dalam nasi, lalu berfungsi. Jadi oleh orang ahli ilmu alam, jadinya itu lalu masuk ke badan kita dan menyeluruh kulit seluruhnya, lalu nyaman. Tapi lihat nasi yang kita makan apa akhirnya? Lidah kita jadi kotoran. Karena yang dimakan dunia, begitu minuman yang diminum di dunia keluar jadi kotoran air kencing dan seluruh apa aja. Apabila di badan kita keluar jadi najis, karena dunia. Coba di dalam surga makan, ada di bawah kotoran, minum ada di bawah kami. Kalau bang garing kada itu ada. Bahaya apa nih? Allah jadikanlah di dalam surga manusia punya keringat, tapi keringatnya lebih harum daripada minyak harum surga. Karena yang dimakan bukan makanan dunia, tapi makanan ahlul arwah, kadim makanannya. Ada muhaddas baru. Surga dikakalkan oleh Allah, sehingga seluruh fasilitas di dalam surga dikakalkan oleh Allah. Bahasa Arabnya dikadim makan. Allah kadim azali itu jadi Allah. Nah, jalur yang kedua mendekati cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disuruh mengikutnya. Salah satu sunnah beliau dipakai istiqamah dengan sunnah-sunnah beliau. Maka oleh ulama, tanda orang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahli baitnya. Ahli bait Rasulullah apa jalannya? Melewati mahabbah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan cucu beliau yang tertua Sayyidina Hasan, Allahumma habibhu ilaika wa ahbibmu man habah. Ya Allah, cintai ini cucu saya yang bernama Hasan. Cintai juga orang yang mencintainya. Maknanya jalur ahlul bait adalah jalur mahabbah. Jalur cinta, bukan jalur kebanyakan amal. Tapi begitu seseorang sudah cinta, maka amaliyah waktu beramal dia tidak akan terasa. Ia tidak terasa bahwa amalnya banyak, tidak terasa dia bahwa amaliyahnya maulah dia capek, ada terasa karena jalurnya mahabbah. Karena inilah yang digawe. Dan inilah ada unsur peringatan maulid,
Nah inilah Anda membaca maulid, nah inilah Anda membaca burdah. Carilah majelis-majelis yang jalur mahabbah. Tandanya mereka di dalamnya ada amaliyah baca maulid, di dalamnya ada amaliyah baca burdah, di dalamnya ada amaliyah lailatul khairat, di dalamnya ada tarekah zikir, tarekah salah satu zikir yang mutabar. Di dalamnya ada guru-guru yang seluruhnya ahlul mahabbah, dan kita buktikan jalur ahlul mahabbah inilah jalur para aulia Allah. Banyak daripada jalur ini diberi Allah kemuliaan karamah karena cintanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi Allah kemuliaan. Sahabat itu kenapa kuat? Kenapa sahabat itu sangat berwibawa dan seluruhnya? Karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat di zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, tapi tidak cinta, tidak percaya apa yang dikasih Allah. Seluruhnya hanya bala, azab, dan kesusahan. Ini jalur dua, terbuka, terserah kita. Kalau yakin kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kita cinta kepada Allah, menyelamatkan kita dunia dan akhirat, ini lebih mudah. Tapi kalau ada yakin, silahkan gawi jalan yang satunya. Mana kita amalkan, itulah yang kita dapat. Silahkan. Tetapi di dalam seluruh kitab-kitab Allah membicarakan tentang sifat-sifat keindahan, keagungan, kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul. Apabila kamu bertemu dengan Nabi Muhammad, kamu beriman kepada Nabi Muhammad dan kamu tolongi perjuangan Nabi Muhammad, sabadakan disuruh jalur mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terangkatlah Nabi Adam, terangkatlah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dengan martabat kenabiannya karena jalurnya melewati mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita garis lagi ke atas sahabat Rasulullah, Abu Bakar jalurnya mahabbah kepada Rasulullah, Umar jalurnya mahabbah kepada Rasulullah, sahabat yang empat di jalurnya mahabbah, 10 sahabat dijamin oleh Rasulullah masuk surga di waktu hidup di dunia, sudah jaminan dari Allah, jaminan dari Allah masuk surga, jalurnya mahabbah. Seikung-ikung ada di jalur amal. Rasulullah SAW menggariskan kamu masuk surga bukan dengan amal kamu, tapi dengan rahmat Allah. Maka sahabat menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, sampian pun seperti itu. Rasulullah bersabda, saya pun tidak dengan amal saya, walakin birahmatin yataghamman ya Allah, tapi dengan rahmat Allah liputkan kepada saya. Ini jalur sangat terbuka. Jangan sampai salah di dalam memilih. Biar pembuktiannya di dalam kubur. Apabila salah memilih jalurnya, biar berbahaya. Tak salah biar. Apabila 4 orang jalur peringatan maulid bid'ah musyrik, biar jalur amal. Serahkan, tapi buktikan di dalam kubur. Kalau bujur-bujur jalur mahabbah ini salah, buktikan sama sekali. Karena beberapa orang ulama kita meninggal dunia, kemudian diperiksa kuburnya, tidak hancur tubuhnya. Periksa tahun berikutnya, tidak hancur kubur. Periksa lagi, tidak hancur. Sampai beberapa 40 tahun berikutnya, periksa lagi, tidak hancur. Maka Imam As-Sa'adalailul Khairat, Imam kita pengarang Dalailul Khairat, beliau mau dipindah, beliau jalur mahabbah, tidak hancur badan, dan beliau punya tarikah sejarahnya, jalurnya pun jalur mahabbah. Tandanya setiap orang yang jalur mahabbah tidak melupakan gurunya, walau bertemu dengan guru yang keluar dari langit sekalipun. Tanda orang yang tidak jalur mahabbah, begitu ketemu dengan guru yang pangrasanya ini lebih dari guru saya, ia akan melepas gurunya yang awal. Padahal gurunya yang awal sudah memberi seluruh ilmu dan amal dan jalur yang seharusnya istiqamah. Begitu bertemu dengan guru-guru yang lain, hanya disuruh menghormati, disuruh kita bisa kalau sejalan, kita ikut dengan jalur dan sejalan dengan kita. Apa lagi kita tunggu untuk menyelamatkan diri kita dari perubahan-perubahan yang oleh Rasulullah pada akhir zaman, fitnah, 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 lain muslim seperti
potongan malam yang sangat gelap, sangat berbahaya bagi seseorang kalau di masa hidupnya tidak punya guru, tidak punya dia, tidak pegang perjalanan apa yang seharusnya saya pegang sampai berakhir kematian saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar daripada bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal akhirah. Di sini surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in Allahumma inna sallallahu fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan min rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut Allahumma inna ilaina zakatan wa najatan min an-nar wa hisab rabbana qulubana rahmatuka rahmatan min tawahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah